Shalom, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh diberikan waktu dan kesempatan yang berharga. Kita boleh duduk tenang, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena dialah Allah dan sumber kekuatan dalam hidup kita. Mari persiapkan hati kita, mari buka hati kita. Mari undang Tuhan Yesus datang melawat setiap kita lewat doa dan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Bapa. Dan biarlah pada malam hari ini kami ingin menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Setiap hari, setiap waktu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah dan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Biarlah segala pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan hanya bagi Engkau Yesus, Tuhan dan Allah kami. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari dengan segenap hati. Bapa, sungguh baik, kasih-Mu melimpah,
mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu malam hari ini yang sangat berharga. Kami boleh bersama-sama duduk dengan tenang. Kami beribadah, kami berdoa melalui persekutuan doa malam hari ini. Berkati setiap pujian yang kami naikkan Bapa, berkati setiap doa yang kami panjatkan Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan setiap doa kami, dan Engkau menjawab setiap doa dan pergumulan kami tepat pada waktunya. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama kita mohon ampun akan semua dosa dan kesalahan kita. Kita bersyukur kita masih punya Allah yang hidup. Dialah Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Mari bersyukur, mari berterima kasih kepada Tuhan. Mari mohon ampun akan semua dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan dalam minggu ini, tanpa sengaja maupun dengan sengaja. Biarlah Tuhan Yesus Allah yang mengampuni setiap kita, menyucikan kita dan menolong kita. Mari buka suara kita bersyukur kepada Tuhan. Mari buka suara kita mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, beribu-ribu terima kasih. Kalau seperti lagu yang kami naikkan, Bapa Engkau sungguh baik, tak terukur kasih setiamu ya Tuhan. Panjang dan lebar dalamnya tak terukur segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan yang Kau sudah berikan dalam hidup kami, sehingga Engkau rela mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib, mati menebus setiap kami, dan Engkau bangkit dan menang untuk kami. Tuhan Yesus, terima kasih dan kami bersyukur kepada-Mu. Ampuni setiap kami ya Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, yang kami perbuat dan itu mendukakan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur ya Bapa untuk keselamatan, untuk pengampunan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru kami percaya Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari jemaat kita buka suara bersama. Kita mau berdoa untuk pemerintah kita Indonesia, untuk kota Surabaya dalam situasi pandemi corona yang masih berat saat-saat ini. Ada begitu banyak orang yang sakit, ada begitu banyak orang yang tertular dan harus dikarantina, beristirahat di rumah sakit. Mari kita berdoa, kita mohon Tuhan Yesus memberikan hikmat dan pertolongan dan kesembuhan yang nyata buat orang-orang ini. Mari kita juga doakan untuk pemerintah, agar mereka diberikan hikmat dan bijaksana untuk mengambil sikap, untuk memutuskan apa yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia,
untuk kota Surabaya, kota yang kita cintai ini. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami dengan sehati berdoa, memohon kemurahan dan kasih-Mu ya Bapa, untuk situasi pandemi corona yang sulit saat-saat ini. Masih banyak begitu orang yang sakit, begitu banyak orang yang terbaring sakit, mereka di rumah sakit atau mereka di rumah dan harus dikarantina karena terkena COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup menolong ya Tuhan Yesus. Kami sungguh rindu berdoa menyerahkan untuk para dokter, untuk para perawat dan tenaga medis yang berjuang di garis depan. Mereka yang merawat, mereka yang menemani, mereka yang menolong para korban ini setiap hari. Tuhan Yesus, berikan kekuatan, berikan panjang sabar, berikan kesehatan yang prima di dalam Engkau. Kami juga doakan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia, untuk kota Surabaya ini juga. Berikan hikmat untuk setiap pejabat pemerintahan, untuk Pak Jokowi sebagai Bapak Presiden. Apapun yang diputuskan, keputusan yang diambil itu boleh yang terbaik untuk bangsa kami. Untuk kota Surabaya juga yang terbaik untuk kota Surabaya. Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus sembuhkan. Kami tahu wabah ini tidak hanya berlangsung di negara kami Bapa, tapi di seluruh penjuru dunia ada begitu banyak negara. Mereka juga mengalami hal yang sama. Kiranya Tuhan Yesus memulihkan, Tuhan Yesus menyembuhkan. Karena hanya Engkau Allah yang sanggup Bapa, hanya Engkau Allah yang peduli dan mengerti untuk setiap pergumulan ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kita tahu pemerintah membuka kesempatan untuk boleh beribadah secara konvensional. Tapi biarlah Tuhan Yesus sendiri memimpin para pemimpin gereja, majelis, pengurus, agar diberi hikmat oleh Tuhan sehingga mereka tidak gegabah, mereka tidak ceroboh, tapi boleh bertanya dan bersandar kepada Tuhan. Waktu yang tepat, protokol kesehatan yang baik untuk melaksanakan ibadah secara konvensional. Biarlah kita berdoa, kita mohon Tuhan Yesus memimpin gereja Tuhan satu persatu di seluruh Indonesia ini, di kota Surabaya ini, sehingga gereja Tuhan tetap boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat. Mari kita berdoa, kita membuka suara. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk setiap gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia dan di kota Surabaya khususnya. Ketika pemerintah sudah memberi kesempatan untuk membuka tempat ibadah dan jemaat boleh beribadah secara konvensional, hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran dan juga mungkin kegelisahan di banyak sebagian dari kami ya Tuhan. Kami takut, kami khawatir. Tapi biarlah malam hari ini di dalam doa kami belajar menyerahkan kepada Tuhan dan memohon kemurahan-Mu untuk berkarya memimpin setiap pemimpin gereja, hamba Tuhan, setiap majelis dan pengurus gereja, agar mereka diberi hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat, untuk mempersiapkan protokol kesehatan yang baik, untuk memulai ibadah secara konvensional. Tuhan Yesus tolong, biarlah gereja Tuhan tetap menjadi saluran berkat dan sarana kasih Kristus bagi orang-orang, khususnya jemaat-Mu di seluruh Indonesia dan di kota Surabaya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lingkupi kami ya Bapa, jamahlah dan lawatlah setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami anak-anak boleh tetap memuliakan Engkau lewat ibadah kami, lewat persekutuan kami di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
hati dan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sama-sama katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Selamat malam jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini. Dan kita bersama-sama ingin merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 hingga 30. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih malam ini ya Tuhan, kami boleh kembali berkumpul bersama di rumah kami masing-masing dengan anggota keluarga kami. Kami boleh bersekutu berdoa bersama. Tuhan, kami berdoa pada saat ini ketika kami sudah membacakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami ingin merenungkannya bersama-sama. Kami mohon Roh Tuhan boleh memimpin dan menyertai setiap kami. Tuhan juga tolong hamba-Mu ya Tuhan, di tengah segala keterbatasan dan kelemahan dia. Tuhan topang dia, Tuhan mampukan dia untuk boleh menyampaikan kebenaran ini dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap dan rindu mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak terasa saudara sudah 3 bulanan ini kita beribadah dan bersekutu di dalam persekutuan doa di rumah kita masing-masing. Dengan berjalannya waktu dari hari ke hari, bulan demi bulan, tentunya kehidupan kita pun banyak menghadapi perubahan. Dari hal yang sederhana, ada yang merasa atau bahkan sudah melihat rambutnya sudah mulai panjang karena tidak berani ke salon atau ke barbershop untuk
potong rambut. Bahkan ada yang berpikir, daripada nanti dipotong oleh istri atau mungkin suami sendiri, nggak keruan, sudahlah pakai model gundul aja, istilahnya seperti itu. Bahkan saudara, ada yang tadinya tidak style dengan berkumis atau kumisan, jenggotan, sekarang jadi berjenggot dan lain sebagainya. Banyak hal mungkin saudara yang kita temukan di dalam situasi seperti ini. Saudara, hal ini mungkin tidak terlalu bermasalah bagi kita. Istilahnya masih enteng, bisa kita hadapi. Tetapi saudara, di saat situasi pandemik ini menggoncangkan kehidupan usaha dan bahkan pekerjaan kita, semakin menurunnya omset pendapatan dari hasil penjualan kita, ada yang sampai harus dirumahkan dan bahkan pengurangan salary dari yang seharusnya. Kita mungkin saudara saat ini mulai hidup di dalam keresahan. Kita mengalami kekhawatiran, bahkan mungkin sampai kita mempertanyakan semua hal yang terjadi ini kepada Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan virus corona ini terjadi? Bahkan saudara, ketika kita harus kehilangan bagian daripada anggota keluarga kita karena virus ini, kita terus bertanya, mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi menimpa kami semua. Saudara, di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 hingga 30 yang tadi sudah kita baca atau dibacakan bagi kita, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Tuhan Yesus berkata, saudara, marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Saudara, melalui ayat ini bagaimana kita mencari dan memahami akan kehendak Tuhan di masa yang sulit ini. Yang pertama saudara, dikatakan datanglah kepada Tuhan. Mari kepadaku semua yang berbeban berat. Saudara, Tuhan mengundang kita untuk mengambil kuknya dan meletakkannya pada bahu kita. Ia berkata, kuk yang kupasang itu enak. Kata enak di dalam bahasa Yunani adalah krestos, yang berarti cocok sekali. Yang berarti cocok sekali. Nah saudara, di Palestina, kuk lembu terbuat dari kayu. Pembuatnya itu diawali dengan mengukur lembu yang akan dikenakan kuk itu sendiri. Nah kuk itu kemudian saudara dibuat dengan kasar ya. Maksudnya awalnya itu dengan kasaran dulu istilahnya seperti demikian. Dan lembu tadi itu dibawa kembali untuk mencoba kuk tersebut. Barulah kuk itu dicocokkan dengan teliti sehingga dapat benar-benar pas dan tidak melecetkan leher binatang itu atau leher daripada si lembu itu. Nah kuk itu saudara dibuat dengan tangan agar cocok dengan lembunya. Saudara, kalau kuk yang dibuat dengan tangan dikatakan dipasangkan ke punggung lembu itu aja, diusahakan atau diatur sedemikian rupa
agar tidak melecetkan si lembu. Terlebih lagi saudara, Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus berkata, kuk yang kupasang itu enak, kuk yang kupasang itu cocok sekali. Yang Tuhan maksudkan adalah hidup yang aku berikan kepadamu bukanlah beban yang melecetkan kamu. Tugasmu sudah diukur agar pas untukmu. Saudara, kalau kita melihat dan mengingat kembali akan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa kuk yang kupasang itu enak, kuk yang kupasang itu cocok sekali. Saudara, kalau kita melihat akan perjalanan hidup daripada Tuhan Yesus, di tengah dia harus menghadapi penderitaan kayu salib. Saudara, tentunya dia sudah tahu dan bisa merasakan akan kayu salib yang bakal dipikul oleh dia. Dan bahkan saudara, dikatakan di tengah pergumulan penderitaan kayu salib yang akan dihadapi, Tuhan Yesus berkata apa saudara? Dia mencari tempat, dia berlutut dan berdoa kepada Bapaknya. Dia katakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Saudara, di tengah kemanusiaan daripada Tuhan Yesus, dia sadari akan ketidakberdayaan dia akan menghadapi penderitaan kayu salib itu sendiri. Karena itu saudara, dia berdoa, dia memohon. Sekiranya, saudara ya, mungkin dia memohon kehendak daripada Tuhan. Sekiranya engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi dia ingat bahwa bukan kehendak dia, tetapi biarlah kehendak Bapa lah yang jadi atas diri dia. Tapi saudara, apakah benar pada waktu Tuhan Yesus memohon, maka penderitaan itu lalu kemudian dibatalkan dan Tuhan Yesus tidak jadi menghadapi kayu salib itu? Tidak saudara. Tuhan Yesus tetap menjalaninya. Bahkan di dalam ayat Lukas pasal 22 ayat yang ke-43 berkata apa? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara, di tengah ketidakberdayaan Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya pun saudara, dia takut menghadapi yang namanya kayu salib atau penderitaan itu. Tetapi saudara, dikatakan malaikat Tuhan, Allah Bapa dikatakan mengirimkan malaikat dari langit untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Saudara, benar yang dikatakan oleh firman-Nya. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara, Tuhan Yesus sudah merasakan betapa berat beban salib yang dipikulnya. Dan dia mengetahui juga dan ikut merasakan akan segala penderitaan yang kita pun hadapi dalam hidup kita. Saudara, beberapa waktu ini ada seorang anak pemuda kami yang dulu pernah saya layani, saudara. Dia bercerita kepada saya. 2 tahun yang lalu papa mertuanya memang divonis saudara menderita kanker lidah. Dan sempat menjalani operasi di Pineng dan berjalan baik semuanya itu. Tetapi tanpa diduga saudara, begitu cepatnya
pada akhir tahun kemarin kanker itu kembali berkembang. Bahkan sampai sekitar boleh dikatakan seluruh bagian daripada tenggorokannya itu sudah terkena kanker ini sendiri. Saudara, kondisi semakin berat. Sampai satu malam di tengah sakit yang dia derita, dia mungkin terus saudara meminta pertolongan kepada istri yang pada waktu itu terus bersama mendampingi dia. Saudara, pada saat itu kita tahu kalau menjaga orang sakit itu bukanlah satu hal yang mudah. Sangat membuat rasa lelah dan bahkan juga mengalami banyak pergumulan dan penderitaan. Saudara, di tengah dia mungkin kelelahan, istrinya itu saudara atau mama mertua daripada anak pemuda saya ini. Lalu sang suami itu terus pada saat itu meminta pertolongan dia untuk melayani. Mungkin saudara pada saat itu apa yang dia minta saya juga kurang tahu. Tetapi saudara, pada waktu itu di tengah kelelahan daripada sang istri ini, kemudian tanpa sadar dia mengungkapkan satu pernyataan saudara. Dia katakan, aku ini sudah capek. Aku sudah capek. Dia katakan seperti itu terhadap suaminya. Saudara, tanpa dia duga, statement dia ini saudara membuat sang suami terus akhirnya melakukan satu tindakan apa saudara. Dia sampai menunjukkan satu sikap tangan yang memohon, seperti memohon saudara. Tetapi itu satu statement menyatakan apa? Bahwa dia minta maaf atas segala yang sudah terjadi. Sepertinya mungkin kalau saya katakan, dia meminta maaf karena apa saudara? Sudah menyusahkan istrinya, seperti itu. Saudara, semenjak istri ini melihat akan respon daripada suaminya ini saudara, dia tidak nyangka kalau suaminya itu akan bertindak seperti itu. Dia sampai berkata apa sang istri ini? Ketika dia menceritakan kepada menantunya ini, dia katakan, saya bertekad, saya tidak akan lagi mengeluh di depan suaminya, di depan papa, dia katakan. Lalu kemudian anak pemuda ini pun atau menantu dia ini berkata, Mama, ketika melihat dan melayani papa saat ini di tengah kelemahan, ingatlah akan papa yang selama ini terus menyatakan kasih sayang dan bahkan sayang kepada mama. Dia juga tidak pernah mau menyusahkan mama di tengah badannya yang sehat dan kuat. Bahkan dia terus menyatakan kasihnya kepada mama. Ingatlah mah akan hal ini. Maka dengan mama ingat akan kasih daripada papa, mama akan mendapatkan kekuatan. Dan bahkan ingat satu hal, ketika Tuhan izinkan semua ini terjadi, maka Tuhan pun akan memberikan kekuatan kepada mama. Saudara, ingatlah daripada peristiwa yang terjadi ini pun mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, yang Allah izinkan kita alami, segala pergumulan kehidupan, kesulitan, penderitaan, apalagi saudara di dalam masa pandemik ini, percayalah saudara bahwa Allah memberikan kepada kita sudah dicocokkan dengan kebutuhan dan kemampuan kita secara tepat. Karena itu saudara, marilah di tengah segala pergumulan yang terjadi, ketika kita mencari dan memahami kehendak Tuhan di masa yang sulit ini, saudara terimalah undangan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana kita mencari dan memahami kehendak Tuhan di masa yang sulit ini? Bukan hanya kita datang kepada Tuhan saudara, tetapi kita diajak
memahami akan kasih daripada Tuhan, yaitu dengan memahami kasih Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca di dalam ayat yang ke-28 berkata demikian, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Yesus berkata, saudara, bebanku pun ringan. Ini tidak berarti bahwa beban itu mudah dipikul. Memang mungkin saat ini kita tidak sedang memikul persoalan yang ringan, kita katakan. Justru situasi pandemik ini sangat mendatangkan kesusahan bagi saya. Mungkin saudara katakan seperti demikian. Akibat pandemik ini, saya harus kehilangan suami saya harus kehilangan istri saya, bahkan juga pekerjaan saya, omset saya, dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan Yesus mengerti apa yang menjadi pergumulan setiap kita. Justru ketika Tuhan mengatakan bebanku pun ringan, memang beban hidup yang kita pikul berat, namun beban itu diletakkan di atas kita di dalam kasih. Artinya apa, saudara? Dipikul dalam kasih. Kasih itulah yang membuat beban yang paling berat pun, saudara, menjadi ringan. Saudara, ada sebuah kisah yang menceritakan bagaimana seseorang mendatangi seorang anak laki-laki, anak perempuan yang sedang menggendong seorang anak yang lebih kecil, yang lumpuh di punggungnya. Orang itu berkata kepada anak ini, "Engkau membawa suatu beban yang sungguh berat." Tetapi saudara, apa jawab daripada anak ini? "Ini sama sekali bukan beban. Ini adalah adik laki-lakiku." Saudara, ternyata sekalipun beban yang harus dipikul oleh anak perempuan ini cukup berat. Saya yakin ini sangat berat karena memikul adiknya. Tetapi saudara, ketika dia melihat, ingat akan kasih, beban yang diberikan dalam kasih dan dipikul dalam kasih selalu terasa ringan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa di tengah pergumulan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus memberikan kekuatan kepada kita. Dia memampukan kita untuk melaluinya bersama dengan Dia. Karena itu datanglah kepada Dia. Dan bahkan saudara, pahamilah akan kasih Tuhan di balik semua pergumulan yang terjadi. Karena Dia mengasihi kita dan kasih-Nya terus nyata dalam hidup kita. Sebagai penutup, ada satu ayat terakhir yang saya mengajak kita untuk membacakannya bersama-sama. Mazmur 117 ayat yang kedua. Mari kita bacakan bersama-sama. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selamanya. Haleluya. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami sungguh menyadari begitu sulitnya Tuhan, kami mencari dan memahami akan kehendak Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, karena kami punya Tuhan yang mengasihi kami, yang terus ya Tuhan mengajak kami untuk terus datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan, kekuatan kepada kami. Bahkan ya Tuhan, di tengah segala pikulan beban yang boleh kami hadapi, Tuhan selalu menyatakan kasih Tuhan kepada kami. Ampuni ya Tuhan setiap kami, kalau selama ini kami terus berjalan menurut keinginan kami sendiri. Dan kami tidak berusaha untuk mencari Tuhan. Kehendak Tuhan, datang kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Dan biar Engkau tolong kami Tuhan, supaya mulai saat ini, ketika firman-Mu ya Tuhan diperdengarkan kepada setiap kami, kami pun boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan,
Dan tetap ingat akan kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan yang membuat kami kuat dan mampu melewati masa yang sulit ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh bersama bersekutu berdoa dan kami juga bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa untuk setiap jemaat GKA AKP. Mari kita buka suara, kita berdoa. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan kekuatan. Mulai dari jemaat AKP anak-anak yang masih kecil di sekolah minggu. Mereka bertumbuh di remaja ataupun di pemuda. Sampai kita yang dewasa. Kita mohon Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan kekuatan serta penyertaan-Nya selalu. Yang kedua, kita doakan untuk setiap jemaat GKA AKP. Bapak Ibu yang berusaha, yang sekarang sedang mengalami banyak kesulitan. Kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi di tengah pandemi situasi corona. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan buat setiap jemaat AKP yang berusaha ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami teringat untuk setiap jemaat GKA AKP. Mulai dari kami yang terkecil di kelas batita, tunas remaja, di remaja, pemuda, sampai kami yang dewasa dan usia lanjut saat ini. Kami betul-betul membutuhkan pertolongan dan kemurahan Tuhan Yesus. Berikan kami kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Berikan kami tubuh yang kuat, untuk kami boleh bertahan, untuk kami boleh melewati hari-hari berjalan bersama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk setiap hari lepas hari. Berikan kami ketenangan, berikan kami penghiburan, berikan kami damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus. Kami teringat untuk Bapak Ibu, untuk orang-orang di jemaat GKA AKP yang berusaha, mereka yang bekerja. Dan saat-saat ini kami sedang mengalami banyak kesulitan ya Bapa. Di tengah segala pekerjaan dan usaha kami. Mungkin kami ada yang mengalami penyempitan. Atau kami harus beristirahat di rumah. Atau usaha dan pekerjaan kami saat ini sedang sulit. Tuhan Yesus, kami memohon kemurahan-Mu. Berikan kami kekuatan, berikan kami pertolongan. Cukupkan dan pelihara hidup kami. Pulihkan kami semua ya Bapa. Biarlah kami tetap bergantung dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli Bapa. Lebih dari yang dapat kami doakan. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa. Kami ingin serahkan hidup kami. Kami ingin serahkan usaha dan pekerjaan kami. Kami ingin serahkan studi kami dan pelayanan kami. Kami ingin serahkan segala tantangan dan pergumulan kami dalam tangan kasih Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tolonglah kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita juga berdoa untuk anak-anak kita, untuk saudara kita, mungkin keponakan kita, rekan kita, mereka yang sedang bekerja, sedang belajar di luar negeri. Kita teringat untuk Dewi Chandra, untuk Sheryl Seputro, untuk Harmanata, untuk Stefanus, untuk Jennifer dan Joy. Mereka sedang bekerja dan mereka sedang studi di luar negeri. Mereka jauh dari kita saat-saat ini. Tapi biarlah di malam hari ini dalam persekutuan doa, kita mohon Tuhan Yesus melawat, menjaga dan melindungi mereka satu persatu. Memberikan mereka kesehatan dan kekuatan serta penyertaan yang sempurna. Mari kita berdoa, kita membuka suara. Bapa kami yang di surga, kami rindu berdoa untuk setiap anak-anak kami. Mungkin itu saudara kami, keponakan kami yang malam hari ini kami sebut nama mereka. Mereka yang jauh dari kami dan tidak bersama-sama dengan kami di sini. Mungkin sering kami mengkhawatirkan mereka. Kami takut bagaimana keadaan dan situasi mereka jauh di sana. Tapi ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau akan melawat, menjaga dan melindungi mereka satu persatu. Berikan kesehatan dan kekuatan Bapa.
Berikan penyertaan dan kecukupan ya Tuhan Yesus, untuk anak-anak, untuk saudara kami, untuk keponakan kami, untuk orang-orang yang kami kasihi, yang sedang bekerja dan studi di luar negeri. Malam hari ini kami ingin menyerahkan untuk Dewi Chandra. Kami ingin berdoa untuk Syahril Saputro. Kami mohon untuk Harmanata ya Tuhan. Kami juga rindu berdoa untuk Stefanus. Kami sungguh mengharap pertolongan-Mu juga untuk Jennifer dan Joy. Ini anak-anak yang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ditambah nama-nama yang kami sebutkan satu persatu dalam doa kami malam hari ini. Tuhan Yesus tolonglah, Tuhan Yesus jamalah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus Juru Selamatku, dengar doa setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Yesus Juru Selamatku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, Yesus Juru Selamatku, dengarlah setiap doa kami ya Bapa. Yesus Juru Selamatku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari kita berdoa untuk Bapak Ibu jemaat yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan Yesus menyertai mereka. Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan kekuatan serta pertolongan yang sempurna untuk melewati setiap hari ini bersama Tuhan. Mari buka suara, mari kita berdoa untuk Bapak Go Ensing, untuk Bapak Irawan, untuk Ibu Indria, untuk Bapak Cipto Sultano dan Ibu Ana Suteja, untuk Bapak Kosen, untuk Ibu Syokming, untuk Bapak dan Ibu Liono, untuk Ibu Jaicu. Kita berdoa, kita menyerahkan mereka di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati setiap mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami menyerahkan untuk setiap jemaat Bapak Ibu yang sudah lanjut usia. Mereka yang betul-betul membutuhkan pimpinan dan pertolongan tangan Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan ya Bapa. Berikan mereka penyertaan yang sempurna, sukacita dan damai sejahtera selalu di dalam Tuhan. Kami ingin menyerahkan untuk Ibu Indria, untuk Bapak Go Ensing, untuk Bapak Irawan, untuk Bapak dan Ibu Liono, untuk Bapak Cipto Sultano dan Ibu Ana Suteja, untuk Bapak Kosen, untuk Ibu Syokming, untuk Ibu Jaicu. Tuhan Yesus, tolonglah setiap mereka satu persatu. Berikan pertolongan dan kasih-Mu ya Bapa, supaya mereka kuat dan sehat di dalam Tuhan. Mereka diberikan sukacita dan damai sejahtera senantiasa, hari lepas hari hidup bersama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, mari yang terakhir kita berdoa untuk ibadah akhir pekan minggu ini. Kita doakan untuk setiap anak-anak sekolah minggu, mereka juga yang ada ibadah dan cerita Alkitab. Kita berdoa untuk ibadah remaja, untuk persekutuan pemuda, untuk persekutuan doa, untuk kebaktian umum. Kiranya Tuhan Yesus hadir dalam setiap ibadah satu persatu, memberkati setiap jemaat Tuhan mulai dari anak-anak kecil sampai kita yang dewasa dan lanjut usia. Biarlah berkat Tuhan lewat firman dan pujian nyata dalam hidup setiap kita. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk ibadah kita akhir pekan ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk ibadah yang boleh Tuhan sediakan. Walaupun lewat daring, lewat online, tapi kami bersyukur kami tidak kehilangan berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa. Kami ingin menyerahkan untuk ibadah sekolah minggu, cerita Alkitab sekolah minggu yang anak-anak dapatkan. Kiranya ini betul-betul memimpin hidup anak-anak, membawa mereka semakin dekat kepada Tuhan. Kami juga teringat untuk ibadah remaja, untuk persekutuan pemuda. Ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang berbicara kepada generasi penerus yang masih muda ini. Engkau membekali mereka dengan firman yang hidup, sehingga firman itu boleh mendidik, mengajar, dan menuntun setiap langkah hidup mereka, menjadi generasi penerus Kristus yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu berdoa untuk persekutuan doa, untuk komisi wanita, dan juga kebaktian umum. Berkati setiap kami ya Bapa. Kami yang duduk mendengarkan firman Tuhan, kami yang menyanyi lagu pujian untuk Engkau. Biarlah semuanya menjadi persembahan yang harum dan memuliakan nama Tuhan. Sertai dan topang hidup kami ya Bapa. Pimpin setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Karena kami mau percaya dan bersandar serta bergantung hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kami bersyukur untuk persekutuan doa malam ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Kiranya kasih setia dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita sekalian. Menyertai hidup kami sekalian Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Persekutuan doa selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian.